Halo semuanya. Karena kendala waktu terpaksa kita gak bisa bahas modulnya per bab itu satu-satu. Cuman instead kita bakal bahas semuanya secara holistik. Bakal banyak banget yang perlu dicerna. Cuman demi durasi. Dan kalau misalnya kalian tertarik buat asistensi biar kita bisa bahas lebih menyeluruh lagi, langsung hit me up aja lewat kontak person yang ada ya biar di schedule. Sama juga kalau misalnya kalian tertarik, nanti kalau misalnya aku ada waktu bakal diupdate buat video pembelajarannya. Oke? Jadi hal pertama yang bakal dibahas itu bakal ngarah ke intro to Python, intro to program di Python ya. Jadi langsung aja ya, kita bakal aku share screen dan buka slide-nya. Oke. Gonna take a while. Nah, jadi buat Python itu kita pakai bahasa pemrograman Python. Jadi kenapa sih Python? Python itu salah satu bahasa pemrograman yang paling gampang buat dipelajarin sama manusia gitu. Jadi programming language itu kan kita udah ngertiin tentang algoritma ya di kemarin, di yang tadi di video sebelumnya kita nge-cover tentang algoritma, dan kita harus ngertiin program juga sebagai instruksi buat ngasih tahu komputer what to do gitu. Jadi komputer tuh kan kita udah tahu komputer tuh bego ya, jadi kayak harus dikasih tahu satu demi langkah gitu. Nah, karena harus dikasih tahu satu demi satu langkahnya, jadi kita tuh harus ngebahas secara lebih menyeluruh gitu. Dan kita harus ngerti langkah-langkahnya itu buat apa sih gitu. Dan nyari langkah-langkah yang sesuai sama tujuan kita, sesuai sama algoritma kita. Ya. Dan kita bakal belajar Python. Nah, selain bahasa Python yang di sini ya, itu ada banyak bahasa lainnya, dan Python nih yang paling gampang. Java nih lumayan susah, C lumayan susah, C++, Java sama C++ lumayan sama sih ya, tapi C itu very different, karena ada ya gitulah, lebih kompleks lagi pokoknya. Nah, tiap struktur di programming language itu punya form yang eksak, ada sintaks-sintaksnya, dan punya arti yang precise gitu, arti yang benar-benar khusus kepada sintaks itu. Misalnya for loop itu ada meaningnya yang precise sendiri gitu. Itu namanya semantik gitu, ada tujuannya. Jadi tiap-tiap sintaks itu ada tujuannya gitu. If itu buat kalau misalnya bahasa Indonesia kan kalau misalnya dia ngelakuin ini, kalau misalnya suatu angka itu melebihi ini, maka lakukan ini. Nah, itu adalah if-nya, itu adalah sintaksnya ya. Secara keseluruhan itu sintaksnya sih kayak bahasa kayak if bla 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 nya maka bla 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 bla, itu sintaksnya. Cuman ada meaningnya kan. Nah, meaning itu lebih ke arah abstraknya gitu. Sintaks itu lebih konkret gitu. Next bakal bahas tentang machine language. Jadi Python, Java, dan lain sebagainya itu adalah high level language. Jadi kalau misalnya kita bahas di video sebelumnya, kita kan sempat bahas tentang transistor. Nah, kita gak bakal bahas lebih ke transistornya itu, cuman kita bahas lebih ke instruksi secara general gitu. Jadinya lebih gampang. Jadi kita nih gampang banget kalau di Python. Jadi C sama dengan A plus B itu tinggal langsung aja gitu. Cuman kalau misalnya dari machine language dari kita, instruksi kita misalnya tambahkan, itu tuh lebih susah lagi di dalam low level language. Jadi low level language itu translate dari memorinya gitu. Jadi memorinya itu, jadi kita harus kasih tahu gitu, kayak memorinya ditaruh di dalam, ada namanya pointer dulu gitu. Ada tunjuk dong memorinya gitu. Terus kasih lihat dong gitu. Memorinya isinya apa, dan memorinya itu baru dimasukin data-data yang kita perlukan gitu. Nah, itu jauh lebih susah gitu. Jadi jauh lebih susah buat nge-tracknya juga gitu. Makanya kita perlu high level language yang udah pernah dibikin sama programmer sebelumnya. Nah, high level language ini bisa di-compile atau di-interpret. Jadi compile itu jadi secara menyeluruh itu di-compile, tapi kalau interpret tuh
dari satu line ke line lainnya gitu. Jadi misalnya A sama dengan A plus B gitu. Terus misalnya ada suatu sintaks yang error di sini. Nah, bakal stop dari situ gitu. Cuman kalau misalnya compile language ada error di situ langsung ketahuan gitu dari sebelum menjalankan programnya. Cuman interpreter itu harus dijalanin dulu baru tahu errornya gitu. Nah, ini compiling high level language ini kurang terlalu penting sih menurut gue. Tapi intinya ya it's good to know aja gitu. Jadi bahasa pemrograman kayak Java, kayak C++ itu compiled language gitu. Sedangkan kalau misalnya Python tuh interpreted language gitu. Jadi kalau misalnya Python tuh bisa langsung dijalankan. Tapi kalau Java sama C++ tuh kalian harus compile dulu. Jadi compilernya itu mastiin bahwa sintaks-sintaksnya itu benar semua. Baru nantinya dijalankan gitu. Nah, dan ini adalah itunya ya. Ini adalah flow-nya dari source code-nya, compiler ke machine code. Baru kebuat running programnya dan dari situ baru ada input dan ada outputnya gitu. Jadi di sini programnya. Ya. Nah, interpreter ini kayak gini gitu. Sesuai sama yang aku bilang tadi, ada source code-nya. Langsung dijalanin gitu, tergantung input-inputnya, outputnya apa gitu. Nah, jadi ya ada plus minusnya yang nggak bakal aku jelasin secara menyeluruh karena ini lebih ke arah Python tuh gimana sih kita starting programmingnya gitu. Ya again ini kayak yang aku kasih tahu tadi, compiling is static, jadi pre-execution. Jadi kayak sebelum dieksekusi itu baru ada error langsung, ada error yang harus dikasih, ada error langsung dikasih tahu gitu. Beda sama interpreted gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah compile gede-gede gitu terus error, ya errornya tahu duluan sebelum ada pas jalan, daripada nanti pas jalan baru tahu errornya. Nah, itu ada kelemahannya masing-masing kan, itu ada kelihatannya tuh kelemahan masing. Nah, interpreted language itu kalian nggak tahu errornya pas sebelum error itu terjadi. Nah, jadinya kalian harus banyak trial dan error di sini gitu. Dan ada plus minusnya juga. Interpreted language ya plusnya jauh lebih cepat buat ngodingnya gitu daripada kalian harus compile dulu, errornya dulu, stres di errornya. Sedangkan kalau misalnya interpreted language, errornya di sini nih, maka harus dilakukan debugging atau cari errornya gimana cara kita nge-handle errornya di bagian itu. Ya. Nah, ini again kurang terlalu penting, ini very trivial, jadi ya gampang dibawa-bawa gitu programming Python gitu daripada program-program yang ada di Java dan C++ dan lain-lainnya, karena ya terlalu lebih banyak lagi file-file dari Python dari Java, C++ dan lain sebagainya, karena ya lebih banyak yang harus dikompil satu dependent dengan yang lainnya, dan Python tuh lebih gampang lah dibawa-bawa gitu. Dan kita bakal pakai Anaconda dan Spider, cuman aku bakal pakai sesuatu yang lebih mudah buat aku, antara VS Code kalau nggak aku pakai Vim. Jadi ya gitu. Jadi kita langsung aja ya gitu. Kita langsung mulai. Nah, ini salah satu aku pakai terminal aja ya. Salah satu hal yang sangatlah ikonik gitu dalam membelajarin bahasa pemrograman apapun gitu. Jadi print, nah biasa tuh print hello world gitu, halo dunia gitu ya. Nggak tahu sih kenapa gitu kayak halo dunia gitu, cuman ya. Nah, print itu function, built-in function ya. Nah, kita bakal bahas tentang function, cuman kalian tahu aja bahwa ya program itu kan ada input ada output gitu. Ini salah satu guna outputnya gitu. Gimana sih kita kasih tahu user bahwa ini nih output yang bener gitu. Jadi kalau misalnya user memerintahkan tolong kasih tahu, tolong bikin program untuk melakukan hello world, ya kalian tinggal bikin aja file yang isinya hello world. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin file, jadi kita bakal ke ntar ya, makdir file Python. Nah, touch
hello world. Nah, touch ini bikin file pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu ada file namanya hello world. Nah, jadi aku edit hello world-nya. Dan di sini misalnya aku print hello world. Ya. Nah, kalau misalnya aku jalanin hello world, itu bakal keluar hello world. Jadi kalau misalnya ada suatu kasih tahu dari user, oh tolong bikin program hello world, ya kalian tinggal bikin kayak gitu, gampang gitu. Jadi kayak bikin file, lalu kalian isi print hello world, keluar output gitu. Nah, balik lagi ke konteks programming, yaitu kalian bikin sesuatu yang ada input dari user dan outputnya langsung keluar gitu. Ya. Nah, terus kita bakal bahas tentang ya ini menandakan bahwa ya program Python tuh ada banyak, nggak cuman print hello world doang gitu, tapi bisa print yang lainnya. Print hello world bisa, print angka juga bisa gitu, cuman ya beda gitu, bukan kayak gini ya, ini beda lagi ya. Nah, juga di dalam Python itu ada tipe-tipe data gitu, jadi data-datanya itu ada tipe-tipenya gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang hello world itu tadi, itu tipenya string gitu, tipenya str, string. Jadi tiap-tiap data itu ada tipe-tipenya. Kalau misalnya 3 doang, oh itu integer atau int. Terus kalau misalnya 2,3, oh itu float gitu. Oh bukan integer, kenapa? Integer itu kalau bahasa Inggris bilangan bulat. Float itu bilangan apa ya? Float ini lebih ke term komputer sih. Ini floating point gitu. Cuman ya intinya ada koma-koma lah. Dan literal itu adalah yang dipakai sama Python gitu. Jadi kayak kalau misalnya 3 itu literal, terus kalau misalnya hello itu literal gitu. Maksudnya literal tuh apa sih? Maksudnya literal tuh adalah sesuatu yang punya value gitu, adalah sesuatu yang punya nilai. 3 itu kan punya nilainya 3, hello itu kan nilainya hello gitu. Jadi sesuatu yang punya nilai itu adalah namanya literal gitu. Nah, literal ini kayak gak dijelasin deh. Ya, literal itu kalau misalnya kalian lihat di assignment ini, assignment itu adalah suatu variabel gitu. Jadi kalau variabel yang dikasih suatu input, jadi kalau misalnya ada x, ya kalian tinggal bikin x sama dengan 2 aja gitu. Kalau misalnya kalian pengen bikin y, di mana y nya itu adalah x kuadrat tambah 2x tambah 1 gimana ya, kayak gini aja gitu ya. Ini pangkat ya btw, x bintang-bintang 2 itu pangkat. Jadi ini x kuadrat tambah 2x tambah 1, hasilnya berapa? 4 tambah 2, 4 tambah 4 tambah 1, 8 ya. Jadi kalau kalian pengen bikin fungsi terus kayak kalkulasinya gede banget gitu, ya tinggal pakai Python gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin y sama dengan x pangkat 2 tambah bla 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 segini kali x tambah segini kali kali x pangkat segini, bisa keluar dengan mudah bisa keluar dengan mudah gitu. Jadi itu ya, itu gokilnya dari komputer, dia bisa melakukan hal-hal yang bodoh dengan mudah gitu. Oke, kita jadi mikirnya kayak hal-hal yang pinternya gitu. Dan x itu adalah variabel. Nah, balik lagi ke literal tadi. Literal itu adalah suatu value gitu. Jadi kalau misalnya value-nya adalah 3, ya itu berarti nilainya 3 dan dia nggak bisa merupakan nilai lain gitu. Berarti apa? Berarti kita nggak bisa naruh 3 itu sebagai variabel. Ya, 3 itu bukan sebagai variabel, misalnya halo gitu. 3 sama dengan halo. Ya nggak bisa gitu. Itu karena dia adalah literal. Kalau misalnya halo sama dengan 3 gimana? Nggak bisa. Karena dia literal juga. Ya. Jadi kalau misalnya kalian namain variabel, jangan pakai angka gitu. Halo gitu. Mungkin ini kelihatannya ya, intuitif gitu. Cuman ya ini adalah angka dan aneh banget kalau misalnya kita misalnya 1, 2, 3 sama dengan halo gitu. Ini nggak bisa karena kita nggak bisa assign ke literal gitu. Ya. Nah, dan ini adalah assignment ya. Ini penting banget ya guys. Dan ini bakal
Ini kayak sangatlah singkat, tapi ini sebenarnya penting banget menurutku. Aku bakal pakai buat pendek. Bakal pakai whiteboard di sini. Set X ya. Jadi kalau kalian X sama dengan 2 gitu, X itu bakal ngarah kemana sih? Jadi yang terjadi di dalam komputer itu, X itu adalah suatu memori gitu. Suatu memori. Jadi itu komputer tuh ada banyak memori. Ingatannya cerdas, tidak seperti gebetan ya. Cuman waduh, kenapa tiba-tiba personal gitu. Tapi intinya tuh di dalam program Python dia tuh nunjuk sebenarnya ini bukan X nih, tapi X-nya ini dia tuh nunjuk ke suatu memori yang isinya 2 gitu ya. Oke, jadinya apa maksudnya? Jadi kalau kalian ngelakuin deklarasi lagi, ini namanya deklarasi atau statement 2,3 ya, bakal berubah gitu di dalam memorinya. Kita X-nya itu bakal nunjuk ke 2,3 dan ininya dibuang gitu, ini dibuang karena ya bakal aneh kalau misalnya kita masukin. Jadi di dalam memori itu juga ada literal juga gitu, di dalam memori itu ada literal, jadi dia nunjuk ke 2,3 dan sebagainya gitu. Ya, dan kebetulan dia 2,3. Oke, nah pertanyaan yang menurutku bukan favorit sih ya, yang menarik gitu, nggak menarik juga sih. Cuman kalau misalnya kita lakukan assignment ke variabel lainnya, itu gimana y sama dengan x gitu. Nah ini yang menarik gitu. Jadi x-nya ini adalah memori juga sebenarnya. Wow, plot twist. Maksudnya apa? X-nya ini adalah suatu yang nunjuk ke 2,3 gitu. Dan ini memori juga. Jadinya y-nya itu apa? Y-nya itu adalah memori yang nunjuk ke x-nya. Jadi y itu sama dengan x sama dengan 2,3 gitu. Nah, kenapa ini penting? Kalau misalnya x-nya diganti jadi 5 kemana? Ya udah, karena y-nya ganti ke y-nya itu adalah nunjuknya ke x, ya y-nya ngikutin si x gitu. Jadi 5 juga. Nah, ini penting gitu. Jadi ini bakal jadi trick question ya. Contohnya apa? Ya, x sama dengan 2. X sama dengan 2,3. X-nya berapa? X-nya 2,3. Y-nya sama dengan X. Masuk akalnya Y adalah 2,3. Cuman kalau misal X diganti jadi 5, Y-nya wow, aku salah. Wow, aku salah guys. Ya ternyata salah ya guys ya. Jadi kalau misalnya ya for some reason ya, yang aku belum bisa jelasin juga, tapi bisa sih, cuman ya it depends on tipe data yang lainnya. Jadi kalau misalnya ini x-nya, y-nya sama dengan x gitu, yang terjadi itu adalah jadi gini. Di dalam memori itu tuh udah ada namanya ke reserve buat memori-memori yang isinya literal yang jelas ini, yang sangatlah jelas ini gitu, kayak 1, 2 gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya x dia ke 1 terus y-nya itu sama dengan x, yang terjadi itu adalah tinggal y-nya tuh tunjuk ke 1 gitu. Jadi nggak ke efek gitu. Jadi y-nya tuh 5, cuman kalau misalnya x-nya diganti 9, y-nya tuh tetap 5, x-nya tuh 9. Nah, maksudku itu apa yang tadi gitu. Kok bisa dengan percaya dirinya gitu. Jadi ini bergantung pada tipe data yang lainnya. Misalnya x itu adalah suatu array atau suatu list gitu, kita namainnya list. Kumpulan dari suatu tipe data. Sebenarnya bisa apapun sih kalau di Python, bisa ini adalah aku gitu juga boleh. Cuman intinya ini adalah kumpulan gitu.
Nah, dia nih ngebuat memori baru nih. Ya. Dia nih ngebuat memori baru yang isinya adalah 123 gitu. 3. Ya. Isinya adalah 123. Oke. Nah, kalau misalnya ada Y yang nunjuk ke X gitu. Ya. Dia nih beneran bakal nunjuk ke sini gitu. Dia nih bakal nunjuk ke sini. Dia nih si Y ini bakal nunjuk ke sini gitu. Which is punyanya si X ini. Nah, yang terjadi kalau misalnya kita nambahin, ada namanya append. Append tuh nambahin elemen di dalam list. X.append itu 5. X-nya kan berubah, ya kan? X-nya nambah. Y-nya itu juga ikutan nambah. Karena dia nunjuk ke sini gitu. Nah, ini menarik sih kalau misalnya penambahan serupa dilakukan ke X gimana ya? X misalnya X sama X plus sama dengan itu X ditambahkan dengan dirinya sendiri terus ditambahkan sama value di kanannya 10 gitu misalnya. Oh, tetap ya sama. Oke, jadi pokoknya angka itu pokoknya sama lah gitu. Terus kalau string gimana? String ya. Misalnya string X itu ditambahin sama halo Bandung gitu misalnya. X-nya halo Bandung, Y-nya tetap halo. Oke, jadi kalau literal ya, literal tuh gak apa-apa, gak ada perubahan ya. Cuman itu PPT di Fasilkom. Cuman yang penting buat di address adalah ini nih, dia nunjuk-nunjukkan doang gitu. X itu nunjuk ke 1, X itu nunjuk ke 5, Y itu nunjuk ke 1, Y itu nunjuk ke 5, Y itu nunjuk ke halo, X itu tunjuk ke Hali gitu ya. Itu adalah assignment. Ini garbage collection. Sebenarnya ini kurang terlalu penting, cuman intinya kan tadi kita lihat kan yang kalau misalnya X itu di reassign ke 2,3 itu duanya itu jadi hubungan antara duanya tuh hilang gitu, seperti hubunganku dengan dia ya, kayak gitu lah. Nah, ini ada input. Jadi kalau misalnya kalian tahu itu kan ada input output ya. Input masukin ke program, output gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita bikin di sini vim attach di vim misalnya input py. Di sini ada X sama dengan input. Nah, sini kalian bisa masukin parameter namanya. Jadi di dalam sini nih ada kurung di mana kalian bisa isi nama gitu. Yang terjadi itu apa? Ini aku save Python 3 input.py. Yang terjadi itu ada isi nama. Jadi aku bisa masukin apapun gitu. Aku bakal nurutin Maria Serrano. Nggak terjadi apa-apa. Nah, tapi di dalam Python-nya itu yang terjadi apa gitu? Yang terjadi astaga. Oh, kok gak ke-register ya? Vim input.py. Yang terjadi itu adalah kalau misalnya kita print X-nya. Terjadinya apa? Terjadinya bakal ada output Maria Serrano gitu. Ya, misalnya kita pengen membuat suatu program yang memuji orang yang memakainya gitu ya. Ini ada tambahin cakep gitu. Cakep banget ya, Maria Serrano. Oh gitu. Kirim ke gebetan kalian, oke? Langsung dijelasin. Tapi kalau misalnya kalian benci dengan mantan kalian gitu, anjay loh, kampret loh gitu. misalnya kalian pengen kirim ini ke mantan kalian, ya udah, misalnya mantanku siapa? Nagita Slavina ya. Halu banget gue, nggak Jennie Blackpink. Gak ada yang nonton K-pop kan? Tolong ya jangan laporkan aku ke fanbase K-pop. Tapi itu intinya gitu.
Intinya adalah Python tuh ada suatu input dan ada output ya. Nah terus misalnya adalah ya di sini ada input ada outputnya juga gitu ya. Asal ini input number ya betul gitu. Ini apa ya, ini eval, oh eval, oh oke. Ini apaan sih, oh oh oke, oh oke. Oh jadi eval tuh jadi dia adalah kasih suatu tipe lah, dikasih suatu tipe. Jadi misalnya aku kasih misalnya ya ini ganti aja vim eval.py. Misalnya aku ada input hi gitu, misalnya number input enter a number ya. Terus aku print type-nya. Tadi kan bisa kita lihat kan type-nya. Nah yang terjadi itu adalah type-nya tuh string. Kalau misalnya aku masukin 5 gimana? Oh tetap string. Nah terus apa? Terus kayak padahal kan 5 itu jelas-jelas jelas-jelas ya angka gitu. Nah ini aja enter number gitu. Ya kita harus, kita sebagai manusia yang beradab kita harus menjadi orang yang apa sih, yang toleran gitu ya. Kita harus memaklumi komputer yang bodoh gitu. Jadinya kita harus 5 baru jadi integer. Misalnya ada 5,3 baru jadi float. Misalnya ada true jadi boleh ya. Misalnya ada oh jadi list ya. Oke, jadi eval tuh buat mengevaluasi ini kira-kira inputnya ini tipe datanya apa sih, itu adalah eval ya. Nah selain eval gitu, misalnya misalnya gue nih batu gitu, gue nih batu terus gue pengen nih kalau misalnya ada float itu tuh tetap jadi integer, cuman di kebawahin 5,9999. Gue gak pengen nih 99 ribet lah, gue pengen jadi 5 aja. Jadinya gak bisa 5,9. Kok gak bisa sih, invalid literal for int. Oh iya gak bisa lah pokoknya kalau misalnya kita ganti langsung ke ini ya. Kayaknya belum bisa deh ya. Tapi kalau misalnya 5 tetap bisa. Kalau misalnya 5 ini nggak bisa ya. Pokoknya nggak bisa konversi secara langsung kalau misalnya ya kalau gini bisa nih 3,0. Nggak bisa ya. Nggak bisa guys. String or float using the built-in. Oh ya nggak bisa. Pokoknya harus integer semua. Nah ini makanya penting trial and error ya. Soalnya aku juga walaupun aku udah programming sama kayak udah mau 3 tahun sekarang, masih rada susah gitu kayak kalau misalnya int itu diapain. Soalnya aku juga jarang megang juga sih, aku kebanyakan megangnya JavaScript. Cuman kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen aman ya pakai eval aja. Jadi kalau misalnya aku pakai float 2,5 bakal keluar ya float. Nah, aku tampilin deh bukan type-nya, cuman aku tampilin si high-nya. Oh eval.t 3,5. Nah kalau aku vim, terus kalau misalnya str di sini baru deh halo ya. Jadi bisa dikonversiin ke
tipe data lainnya. Nah ini simultaneous assignment, jadi kalau ini trik aja kalau misalnya kalian nggak pengen ribet x sama dengan 2, y sama dengan 2 dan lain sebagainya, ya tinggal x, y sama dengan 2,3 ya. Ini nah ini yang useful juga tuh, betul tuh, jadi ini tuh very useful, simultaneous assignment. Misal ada x sama dengan 5, y sama dengan 6. Nah aku pengen balik x-nya jadi y-nya jadi x. Gimana caranya? Ya udah x, y sama y sama x. Coba ya. Sabar. Kita tes dulu. Print x. X adalah dan print y adalah print x adalah print x, y adalah plus y. Sebelum ada pelakuan swap ya, ada swap-swapan koruptor ya, sesudah ya. Dan ini buat precaution aja daripada kita lama ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan penjumlahan terhadap string ya, ini kan yang kiri string, yang kanan integer ya, harus diubah menjadi satu tipe data, jadi harus string juga ya, baru bisa, kalau nggak error. Kalau nggak percaya coba aja ya, which is very interesting. Dan kita jalankan. Salah. Nah kebalikan, x-nya jadi 5, dari 5 jadi 6, y-nya jadi dari 6 jadi 5, dibalik. Nah itu penting, it's a swapping technique. Nah ini bisa kenapa? Karena ya kalian kalau misalnya yang kalian pikirin tuh gimana gitu, ini aku delete ya. Kalian pikirin apa? Misalnya ada x sama dengan 2, y sama dengan 3. Pertama dirubah dulu x-nya jadi si y ya, baru y-nya diubah jadi x ya, print y ya, artinya ada x ada y, jadi apa? Jadi bakal jadi 3 dua-duanya. Kenapa? Karena di saat x itu jadi y, x itu jadi 3, y-nya sama dengan x, berarti y-nya sama dengan 3 juga, tidak ada perubahan ya. Sedangkan kita pengen y-nya sama dengan 2. Yang bisa kita lakukan adalah ini biasa tuh bahasa pemrograman, ini makanya Python canggih. Bahasa pemrograman lainnya misalnya Java, C++ dan sebagainya, kita pakai variabel namanya temp, variabel temporary namanya. Di temp tuh kita ngarah ke x, kita tuh ngarahin tempnya ke x ya. Kenapa? X-nya bakal diubah, jadi kita perlu variabel temporary. Nah baru saat x-nya udah diubah, baru y-nya itu sama dengan, bukan sama dengan x, tapi sama dengan y, sama dengan temp ya. Coba 3 sama 2 ya, gitu. Nah simpelnya itu apa ya, kayak tadi gitu, x, y sama y, x sama gak hasilnya 3,2 gitu. Ya jadi ini mempermudah kehidupan aja gitu, ini dijelasin ya. Identifiers. Nah ini ya yang tadi aku jelasin, jangan pakai angka di depan, jangan pakai literal di depan dari variabel. Tapi kalau misalnya di belakang nggak apa-apa ya, di belakang nggak apa-apa, kayak x1 x2 itu nggak apa-apa, cuman jangan di depan.
identifiers are case sensitive, betul. Ya, jadi variabel-variabel itu tuh case sensitive. Jadi kalau misalnya x besar sama x kecil itu case-nya itu harus sama kalau misalnya kita pengen ngerujuk hal yang sama. Kenapa? Karena di saat kalian ngerujuk hal yang berbeda, kalau misalnya kalian case sensitive sama case insensitive, ya, di saat kalian ngerujuk hal yang berbeda, ya di dalam komputer kan di store itu ASCII ya. Ya, ASCII itu kan angka. Angka itu kan berbeda ya. Yang X besar, A besar itu 65, A kecil itu 97. Jadi ya kita bakal nunjuk ke variabel yang 65 gitu. Ya ini rada abstrak lah. Intinya jangan, pokoknya beda lah. Case-nya sensitif gitu. Sensitif dia, gampang nangis. Ngapain gue bercanda ya. Dan ini juga ada token-token namanya. Token-token maksudnya apa? Ya kalian nggak bisa bikin variabel dengan nama-nama ini juga. Jadi kalau misalnya kita coba theme identifiers.py identifiers, oke, misalnya def sama halo, print def, nggak bisa karena udah di reserve, udah di booking sama Python bahwa def udah kepake ya. Jadi jangan kayak gitu ya. Nah ini expression itu, jadi kalau kalian assignment itu tuh adalah statement. Jadi ini statement sama expression itu melakukan returnan. Jadi ada print, ada bukan print, ini return. Jadi kalau misalnya kalian x sama dengan 2 tambah 3 ya, yang kanan itu expression, which is hasil dari 2 tambah 3 itu apa. Tapi secara keseluruhan ini assignment. Berarti apa? Ini statement. X sama dengan 2,3 tambah 3. Ya, X sama dengan 5 nantinya. Ya, X sama dengan 5 itu apa? X sama dengan 5 itu statement. Tapi 2,2 tambah 3-nya itu adalah expression. Expression tuh mengembalikan suatu nilai. Ya. Jadi kalau 2 tambah 3 itu mengembalikan suatu nilai 5 kan. Halo kamu gitu. Ini mengembalikan halo kamu. Itu adalah suatu nilai juga gitu. Ini expression ya. Dengan addition operator, ada multiplication operator, 5 kali 7, 5 tambah 5. Nah ini juga operasi yang menarik nih. Jadi yang tadi kan halo kamu, ini kenapa dijumlah jadi sama kayak gini gitu ya. Ya dikarenakan kalau misalnya 5 tambah 7 juga adalah dia ini string gitu. Dan string itu beda cara behaviornya sama integer. Integer dia ditambahkan jadikan satu value yang baru. Tapi kalau misalnya string kalau dijumlahkan masih tetap value yang baru, cuman dijembel, digabungin gitu, dijembreng gitu. Ini 57. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kalian melakukan penjumlahan yang kalian intensinya adalah pakai angka, tapi ternyata string. Jadinya bakal nyatu, bakal nge-glue, bakal nge-konkatenasi nih bahasanya dia. Ya, hati-hati. Next. Summary of operator, ini operator-operator yang ada. Ya. Ada penjumlahan 5 tambah 5, penjumlahan 5 kurang 5, 5 kali 100, 5 bagi 25, ini float division, jadi hasilnya adalah float. 5 pangkat 2, 25, absolute value dari negatif 5 itu 5. Integer division, artinya kalau misalnya kalian ngebagi, saya 25 bagi berapa? Bagi 4. Bagi 4 itu kan 6,25 ya kan. Ya. Nah, kalau integer division itu jadi integer, jadi 6. Diturunin ke bawah. Ya. Sama remainder. Remainder atau pakai modulo operator namanya. Jadi hasil dari sisa pembagian. 25 bisa dibagi sama siapa? Bisa dibagi sama 6. 6 kali 4 kan 24. 25 kurang 24, 1. Jadi adalah sisa pembagiannya. Gitu. Ya. Explicit and implicit data conversion. Jadi buat nge-convert data, tadi kan kita ada eval, ada int, ada str,
ada eval, ada int, ada str, ada sebenarnya ada yang lainnya, ada list juga, ada tuple dan sebagainya. Cuman ya yang penting itu integer, string, sama float, sama list dulu, 4 itu dulu, sama boolean ya. Jadi kalian bisa melakukan explicit data conversion, misalnya int dari 5 ya, ini bakal 5 ya. Jadi kalian ngekonversiin, jadi kalau misalnya kalian encounter misalnya x sama dengan 5, y sama dengan 7 ya, terus x tambah y itu 57 kan, gimana jadi 12 gitu. Ya udah, integer dari x tambah integer dari y gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen apa ya gitu deh gitu, misalnya x itu sama dengan 1 2 3 gitu, x itu sama dengan 1 2 3, y itu sama dengan 4 5 6 ya. Kalian pengennya nih 1 2 3 4 5 6 gitu, tapi x tambah y itu jadi 5 7 9 ya udah lagi diapain, str dari x tambah str dari y gitu ya. Ini explicit data conversion gitu, 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau misalnya kalian 1 2 3 4 5 6 ya, misalnya ada A itu 7 8 9, B itu 10 11 12 ya. Nah, kalian pengen 7 8 9 10 11 12 ditambahin sama 1 2 3 4 5 6, tapi ditambahinnya secara integer. Gimana? Ya udah, int dari str x tambah str y, which is 1 2 3 4 5 6, ditambah sama integer dari str dari A tambah str dari B, jadi segini ya. Oke, itu explicit data conversion. Implicit data conversion, misalnya yang tadi ya, 5 bagi 2, ini kan float division. Float division itu karena dia jadiin float jadi 2,5. Nah, ini tipe datanya float, bukan integer, walaupun pembagiannya terjadi antara integer dengan integer lainnya. Oke, sama kalau misalnya sama kayak yang tadi, 5,5 dibagi sama 1 ya, walaupun dia bagi sama 1 gitu ya, 5,5 lah tetap lah, tapi karena dia pembagiannya adalah integer division bakal 5 ya, walaupun ya ini tetap float gitu. Kalau misalnya kalian lihat tipenya, dia bakal tetap float, cuman ini integer ya, so be careful. Oke, ya jadi ini hati-hati dengan perkalian dengan tipe data ya. Kalau kalian lihat di sini, adding a float and an integer will automatically result in a float value. Adding string and integer or with a float will result in an error since string is not numeric. Applies type proportion to avoid loss of information. Conversion goes from integer to float upon adding a float and an integer. Oke, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kalian nambahin float sama integer, itu bakal jadi float. Itu ini 3 kata yang kalimat yang besar ini, itu intinya. Dan string itu gak bisa sama integer jumlahnya atau float ya, itu. Nah, di sini sangatlah berhati-hati dengan bermain dengan perkalian ya, sangatlah hati-hati. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya 9 kali 27 bagi 5 ya. Ini bisa dilihat tuh beda banget kan ya, padahal sama aja loh, 9 bagi 5 kali 27 ya. Sama aja ya. Oh, ini dia yang salah. Oh, tambah 32. Oke. Oh, dia ngitung Fahrenheit ya. Oh, ya. In that case sama. Ya, cuman kalau hati-hatinya apa ya?
Ya pokoknya sangatlah hati-hati. Ini trik aja ya buat kalian yang belajar buat bikin buat tipe data kayak gini. Itu bacanya dari kiri ke kanan kalau misalnya gak ada hierarki. Jadi tentunya kalau misalnya pangkat itu paling tinggi ya, pemdas. Pemdas. Pemangkatan, parenthesis, exponential, multiplication, division, addition, subtraction. Pemdas. Jadi pangkat dulu, kurung dulu, ya begitulah gitu. Ikutin pemdas. Kalau misalnya pemdasnya itu sama, misalnya 5 tambah 3 bagi kurang 2. Ya, general rule of thumb itu atau misalnya atau bahasa Indonya itu adalah kesepakatan utamanya biasanya adalah ngeliatnya dari kiri ke kanan. Saya ingat Python itu adalah interpreted language. Interpreted language berarti apa? Dia ngeliatnya selain dari atas ke bawah, dia lihatnya dari kiri ke kanan. Ya. Jadi 5 tambah 3 dulu, 8 kurangin 2. Oke. Next. Ini implicit data conversion. Ya again, makanya hati-hati nih. Oke. Nah, karena di saat kalian ngelihat itu ya it's very different ya. 9 bagi 5 kali 27 tambah 32 dari pakai integer division sama float division. Yang float division lebih gede, yang integer division lebih kecil. Signifikan banget. Ya, so be careful. Karena ini bayangin lo megang suatu news anchor. Misalnya lo BMKG, terus lo kayak bikin dong konversi dari Fahrenheit ke Celsius, terus lo ngoding pakai integer division karena keren, gue programmer ya. TO try out tol tol. Oke, hati-hati. Dan ini adalah modul ya. Intinya adalah Python itu filenya namanya modul ya. Jadi yang kita buat tadi ya ini modul, dimana modulnya itu bisa dipakai berkali-kali, dan juga modul lainnya itu bisa dibuat ke modul lainnya. Contohnya adalah kalau misalnya kita pengen ya nanti deh itu kita bahas ke yang lainnya, cuman intinya modul yang satu bisa dipakai ke modul lainnya. Dan ada tipe data lainnya seperti list yang tadi kita udah bahas. List itu dari misalnya, atau array juga sama aja, bisa kayak gini 1, 2, halo, bisa kayak gini, ya, dan lain-lain, kayak tulis. Dan ada banyak, dan ada multi-dimensional arrays atau matrix. Jadi kalau kalian pengen bikin matrix ya kayak gini. Jadi 0, 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7 ya, A. Nah, oh ya, list itu ada indeks ya, BTW. List itu ada indeks. Indeks itu artinya apa? Nah, ini adalah programming ya. Jadi kalau kalian misalnya 1, 2, 3 ya, kalau di dalam pemrograman itu nih bukan ini elemen 1, ini elemen 2, ini elemen 3, bukan. Gue juga gak tahu kenapa programmer tuh ngarang begini gitu, cuman kayak ya udah convention gitu. Artinya ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Jadi kita start from 0. Gak tahu kenapa ya. Cuman biar mereka keren kali. Ini indeks namanya. Jadi kalau misalnya A itu sama dengan 1, 2, 3, indeks 0 nya itu adalah 1, indeks 2 nya itu adalah 2, indeks 3 itu adalah indeks 2 nya adalah 3. Indeks 3 apa? Indeks 3 error karena nggak ada ya. Itu indexing ya. Terus kalau misalnya A itu sama dengan 0, 1, 2, 5, 6, 7, ini gimana?
Ini artinya kalau misalnya kita pengen akses si yang dua ini, gimana? Artinya kita akses dulu indeks pertama, karena kan ini indeks pertama dari si A. Baru kita akses indeks kedua. Ya kan, soalnya 0, 1, 2. Jadi dapat 2. Misalnya kita 7. Gimana? A 1. Soalnya kan dia di dalam A itu adalah 1. Terus ambil ke 2. A 1, 2. Ya. Itu indexing. Oke. Ya, gitu. Terus ada apa lagi? Ya, gitu aja sih. Ada banyak banget yang kalian pelajarin di sini ya. Jadi to sum it up, kita bakal bahas dari, ya ada banyak banget ya. Mengajarnya juga rada puyeng. Ada type, ada tipe data. Tipe data yang penting itu ada apa aja? Tipe data yang penting integer atau int, ada string atau str, ada boolean. Boolean itu nilai kebenaran. Jadi kalau misalnya true, false. Ya. Ada list, ada apa lagi? Ada float. Oke, ini tipe data. Terus ada, kita bahas tentang variabel. Variabel itu misalnya x sama dengan 1, ya kayak yang nunjuk-nunjuk tadi. Kalau misalnya kita ada x sama dengan 1, ya terjadi adalah x itu nunjuk ke memori yang isinya adalah 1. Kalau misalnya y itu sama dengan x, y itu nunjuk ke yang hal yang sama, ya bukan ngebuat memori yang baru, ya bukan. Ya, pengecualian sama list ya, pengecualian sama list. Terus kita bahas apa lagi? Variabel gak bisa literal ya. 12 sama dengan 5 tuh gak bisa. Ya, ini karya matematika apa ini? Oke, jadi ya pakai literal, yang lainnya juga bisa. Halo sama 5 itu gak bisa. Ya. Terus apa lagi? Ada garbage collection, gak terlalu penting. Ada eval. Kalau misalnya kalian pengen evaluate ini tipe datanya apa kira-kira, ya bisa salah juga, jadi hati-hati. Data type conversion, simultaneous assignment gunanya kalau misalnya x sama dengan 5, y sama dengan 6, x, y sama dengan y, x. Jadi x nya itu sekarang sama dengan 6, y nya sama dengan 5. Atau kalau kalian pengennya lebih programmer lagi, temp sama dengan x sama dengan y sama dengan temp. Ini juga will do the job. Ini buat swapping. Terus identifiers ini sama. Terus token juga gak boleh ya. Jadi kalian gak boleh pakai for sama dengan 5 nih, ilegal. Ya. Expression ada 2. Expression sama statement. Expression adalah yang mengembalikan suatu nilai 2 tambah 3 gitu sama 5 kan. Bukan jangan sama dengan deh. Sama dengan, pokoknya sama dengan di konteks pemrograman itu adalah assignment, hati-hati. 2 tambah 3 itu jadi 5. Oke. Statement itu kayak x sama dengan 5, ini statement. Dia gak mau mengembalikan suatu nilai, tapi dia melakukan assignment ke x. Ya. Terus ada operator yang penting itu ada di sini. Sebenarnya yang ups itu kurang terlalu penting, cuman ya gak apa-apa. Tambah, kurang, kali. Terus pangkat. Terus apa lagi? Pembagian float, pembagian integer, modulo operator atau pembagian sisa. Terus ada absolute value. Ini kayak, aduh gila, kalau cepet banget sih, ya udah hafal, ya, menang. Soalnya banyak bahasa pemrograman itu sama semua, hampir sama semua. Jadi ini yang menarik, karena kalau lo ngerti bahasa pemrograman ini, lo tuh udah hampir garanti lo bisa banyak belajar bahasa pemrograman lainnya. Lo bisa bikin website, lo bisa bikin apapun, percaya sama gue. Ya, lo bisa masuk ke tes pemrograman dan lo bisa dapat kerjaan di Tokopedia, lo bisa dapat kerjaan di Shopee, lo bisa dapat kerjaan dimanapun. Ya.
Dan itu tuh powerful gitu. Dan ini fundamentalnya ya. So this is a path yang lo bisa gali. Oke. Ada implicit sama explicit data conversion. Explicit itu yang kayak tadi pakai eval. Jadi kalau misalnya int dari string yang isinya 5 itu jadinya 5. Yang ini adalah integer yang bisa ditambahin. Kalau misalnya 5 tambah 5 10. Sedangkan kalau misalnya tadi 5 tambah 5 ini apa? Error. Ya karena string nggak bisa ditambahin dengan numerik. Ya. Terus oh ya, implicit kalau misalnya 5 dibagi sama 2 itu bakal jadi 2,5 yang mana itu float. Ya. Tapi kalau misalnya 5 dibagi 2 itu jadinya 2. Ya. Nah, ini gila kalau misalnya udah gede banget gitu, 20 berapa gitu. Ya gila lah. Pokoknya gede banget. Ya. Dan kayak kalau misalnya lo kaliin ini dengan 100 itu kan jadi berapa? Jadi 250 ya. Dan kalau ini kali 100 200. Selisihnya 50, Bos. Hati. Oke. Dan ada modul, ada list juga, dan list itu ada indeks. Jadi kalau misalnya 1 2 3 ini indeks 0, ini indeks 1, indeks 2. Aksesnya gimana kalau misalnya ini adalah A0, A1, A3, A2. A0 ini adalah 1, A1 ini adalah 2, A2 ini adalah 3. Ya. Multidimensional list juga sama ya, misalnya 1 2 3 4 5 6 ya. Kalian ngeliatnya gini aja. Inilah indeks 0 dari A, ini adalah indeks 1 dari A. Ini adalah indeks 0 1 2, ini adalah indeks 0 1 2. Jadi kalau kalian misalnya pengen akses 3 A02 ya. Selesai. Oke, itu buat logika dan algoritma. Thank you. Dan kita bakal bahas next adalah tentang function in Python. Oke, dadah.